Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan membaca kitab syahadat la ilaha illallah. Di halaman 17. Ya, menjelaskan makna apa? Makna al-ilah. Makna al-ilah. Ya, disepakati bahwa makna al-ilah itu adalah apa? Al-ma'bud, yang diibadahi. Yang diibadahi. Wa min hadza, di antara contoh ta'alluh itu maknanya ta'abbud, ta'alluh itu maknanya beribadah. Qaulu, perkataan Ru'bah ibnil Ujaj, lillahi darrul ghaniyatil muddah, sabbahna wastarja'na min ta'alluhi. Min apa? Ta'alluhi. Allah memberkati, lillahi darru, Allah memberkati al-ghaniyat, wanita-wanita cantik, al-muddah, yang terpuji. Sabbahna, mereka bertasbih, wastarja'na, dan beristirja. Apa istirja? Mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, min ta'alluhi. Ya, karena ta'abbudi, karena beribadah kepadaku. Jadi ini di sini ya, Ru'bah orang penyair, ya, penyair Arab. Mereka dia menyebutkan bahwa ta'alluh itu maknanya apa? Ta'abbud. Ya. Wanita-wanita yang bertasbih dan beristirja itu dikatakan berta'alluh, yakni beribadah. Maka ilah itu maknanya yang diibadahi. Qala Ibnu Jaririn, berkata Ibnu Jarir, yakni maksud dari ucapan Ru'bah tadi, min ta'alluhi, yakni min ta'abbudi, min ta'alluhi, min ta'abbudi, wa talabi Allah bi'amali. Dari ya, sabbahna wastarja'na min ta'alluhi. Mereka bertasbih dan beristirja, beribadah kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalnya. Wala syakka anna ta'alluha atafa'ul. Tidak diragukan lagi bahwa ta'alluh itu tafa'ul. Ta'alluh itu tafa'ul. Min aliha ya'lahu. Ya, ta'allah ya ta'allahu, ya kan? Ta'allah ya ta'allahu, ta'alluhan, aliha ya'lahu asalnya. Wa anna ma'na alaha idza nataqa bihi abadallah. Maknanya adalah beribadah kepada Allah. Aliha atau alaha, maknanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhraja, yakni Ibnu Jarir meriwayatkan an Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, wa Mujahid, dan dari Mujahid rahimahullah, qira'atuhuma, meriwayatkan bacaan keduanya ya terhadap ayat perkataan pengikut Fir'aun kepada Fir'aun.
wa yadharaka wa ilahataka. Kalau bacaan kita kan wa yadharaka wa alihatak. Wa yadharaka wa alihatak. Di sini wa yadharaka wa ilahataka. Meninggalkanmu dan meninggalkan penuhanan kepadamu. Wa qala ibadataka. Maksudnya wa ilahataka ibadatuka. Ya. Musa, engkau biarkan Musa meninggalkanmu dan meninggalkan peribadahan kepadamu. Tsumma qala, kemudian, nah ini dalam ayat Al-Qur'an ilahatak maknanya ibadatak. Dari Ibnu Abbas, dari Mujahid. Tsumma qala, kemudian Ibnu Jarir mengatakan wala syakka, tidak diragukan lagi, annal ilahata, bahwa al-ilaha ala ma fassarahu Ibnu Abbas, sesuai tafsir Ibnu Abbas wa Mujahidin dan Mujahid, masdar. Ya, ilaha itu masdar. Min qaulil qail, dari perkataan seorang, alahallaha fulanun ilahatan, atau alihallahu fulan alihallaha fulanun ilahatan. Fulan berta'alluh kepada Allah ilahatan. Ilahatan di sini i'rabnya apa? Alahallaha fulanun ilahatan. Allah maf'ul, fulanun fa'il. Ilahatan i'rabnya sebagai apa tadi? Hah? Tadi barusan, wala syakka, tidak diragukan, anal ilahata, pada bahwa ilahah, ala ma fassara Ibnu Abbas, sesuai dengan tafsir Ibnu Abbas dan Mujahid tadi, masdar min qaulil qail, dari perkataan orang, Allah fulanun ilahatan. Ilahatan iranya sebagai apa? Masdar itu apa? Maf'ul apa? Maf'ul mutlaq. Maf'ul apa? Mutlaq. Kama yuqalu abadallahu ibadatan. Abadallaha ibadatan. Seperti katakan abadallaha ibadatan. Abadallaha ibadatan. Beribadah kepada Allah dengan benar-benar ibadah. Wa abara ru'ya ibaratan, ya, faqad bayyana qaul Ibnu Abbas wa Mujahidin hadza, ya, perkataan Ibnu Abbas dan Mujahid ini telah menjelaskan ana alaha atau aliha abada, artinya abada. Wa anal ilaha masdaruhu, ilaha itu adalah apa? Masdarnya. Jadi kalau alaha atau aliha ya'lahu, alaha ya'lahu artinya abada ya'budu, ya, maka ibadah, maka berarti ilah adalah yang diibadahi. Wa qala Raghib, berkata Raghib al-Asfahani, ilahun pada kata la ilaha illallah, ilahu ja'aluhu isman likulli ma'budin lahu. Mereka menjadikan ilah ini sebagai isman, ya, sebagai nama, sebagai sebutan likulli ma'budin lahum, untuk setiap yang mereka ibadahi. Setiap yang mereka ibadahi disebut apa? Ilah. Mereka katakan apa? Inna latariku alihatina. Apa kita akan meninggalkan ilah-ilah kami? Disebut ilah. Ini apa yang mereka ibadahi, mereka sebut apa? Ilah. Wa kadzal lat. Demikian pula lat. Demikian pula lat dari kata ilah. Wa samu syams ilahatan, dan mereka menyebut matahari itu ilah. Littikhadhihim iya ma'budan, karena mereka menjadikan matahari itu sebagai yang diibadahi oleh mereka. Wala fulanun ya'lahu aw waliha fulanun ya'lahu abada wa qila ta'allaha. Ada juga yang mengatakan la fulanun ya'lahu ay ta'allah,
yakni ta'alluh, ya, berta'alluh, mempertuhankan, beribadah. Fal ilaha la hadza wal ma'budu. Kata Raghib, kemudian atas dasar ini maka ilah di dalam kata la ilaha illallah itu artinya ilah di situ apa? Al ma'budu, yang diibadahi. Ini Raghib Al-Asbahani, ya, jauh sebelum Wahabi lahir, ya, masa hidupnya itu. Jadi tidak benar kalau la ilaha illallah la ma'buda hakun illallah itu tafsirnya Wahabi doang, tidak benar. Ini sederet ulama yang disebutkan di sini ini apa, orang-orang yang hidup di masa beratus-ratus tahun jauh sebelum Wahabi dilahirkan, ya. Dan dipakai oleh mereka. Kitabnya Raghib Al-Asfahani dipakai, kitabnya Ibnu Jarir Tabari dipakai oleh mereka, ya, kitab Qamusul Muhit Firus Abadi dipakai oleh mereka. Ya, bagaimana bisa mereka, ya, memanipulasi seperti itu, kemudian mengatakan, menipu masyarakat, mengatakan itu tafsirnya siapa? Wahabi. Sedangkan tafsir Salafi itu adalah, ya, tafsir Salafi itu tafsir salaf la ilaha illallah itu adalah la qadir al istira illallah, tidak ada yang mampu mencipta kecuali Allah. Hah? Mana ada ilah dalam ucapan para ulama, ya, ulama-ulama terdahulu ada ilah maknanya qadir al istira, yang mampu untuk mencipta, tidak ada, ya. Adapun, ya, kemudian di antara mereka yang menafsirkan la ilaha illallah itu la hakima illallah, tidak ada pemutus hukum kecuali Allah, ya. Ada juga yang mengatakan la ilaha illallah itu la syai' akbar, ya, la akbar illallah, tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Iblis juga mengakui, ya kan. Jadi mereka menyelisih cuma, tapi kemudian mereka menuduh, ya, Salafiyun menuduh Wahabi yang mengikuti ijma', ya, sebagai orang-orang yang membuat tafsir yang baru, tafsir yang bid'ah. Itu tidak benar. Wal khulasatu, kesimpulannya, anal ilaha fil lughah, bahwa al-ilaha fil lughah secara bahasa al-ibadah, artinya ibadah. Wa anal ilah huwal ma'budu, dan ilah itu adalah yang diibadahi. Fa kullu man ubida, jadi siapa saja yang diibadahi fa innahu yusamma ilahan, maka disebut ilah. Jadi kalau orang itu beribadah kepada Isa, maka Isa itu ilah buat dia. Jadi kalau dia mengatakan la ilaha illallah tapi dia beribadah kepada Isa bin Maryam, jujur enggak ucapan la ilaha illallahnya? Enggak jujur. Dia mengucapkan la ilaha illallah tapi beribadah kepada Husain, kepada Hasan bin Ali, kepada Ali, atau kepada, ya, wali min auliyaillah, atau kepada matahari, atau kepada rembulan, atau kepada bintang-bintang, kepada kuburan, pohon yang dikeramatkan. Jujur nggak la ilaha illallahnya? Nggak jujur berarti kan? Ya, ucapannya apa, perbuatannya mendustakan ucapannya. Karena ilah itu artinya yang diibadahi. Tapi kalau ilah di situ diterjemahkan pencipta, tidak ada yang mampu mencipta kecuali Allah. Orang mengucapkan la ilaha illallah, dia beribadah kepada Isa Al-Masih. Masih bisa dikatakan orang ini jujur la ilaha illallahnya enggak? Jujur selama dia masih meyakini tidak ada pencipta kecuali Allah. Ya kan? Kalau la ilaha illallah itu artinya tidak ada yang mampu mencipta kecuali Allah, berarti orang yang beribadah kepada selain Allah itu masih berla ilaha illallah selama dia masih meyakini tidak ada pencipta kecuali Allah. Ya? Tidak ada kontradiksi. Karena Nabi Isa enggak disebut ilah oleh mereka. Kalau begitu, ya kan? Tetapi orang-orang musyrik dulu kan menyebut ilah.
Yang beribadah kepada Nabi Isa disebut ilah. Yang beribadah kepada Siti Maryam disebut ilah. Yang beribadah kepada berhala disebut ilah. Khulasah kesimpulannya anal ilahata fil lughatil ibadatu. Kesimpulannya bahwa ilahah secara bahasa artinya ibadah, wa anal ilah, dan bahwasanya ilah wal ma'bud adalah yang diibadahi. Fa kullu man ubida, maka apa saja atau siapa saja yang diibadahi, fa innahu yusamma ilahan, maka disebut ilah. Wa in kana al ilah, meskipun ilah indal itlaq, pada asalnya inama yutlaqu 'ala Allah subhanahu fa hasab. Pada asalnya ilah itu ya yang benar indal itlaq, pada asalnya makna ilah yang benar itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebutan untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Qala Suwaidi, berkata Suwaidi ulama bermadzhab Syafi'iyah. Suwaidi ulama bermadzhab apa? Syafi'iyah. Wa amal ilahu fa innahu min asma'il ajnas. Adapun kata ilah, maka itu adalah asmaul ajnas, adalah kata yang memiliki banyak anggota, kata yang memiliki banyak anggota yang tercakup dalam maknanya. Yaqa'u bi asli wadhihi, makna dasarnya ala kulli ma'budin, apa saja yang diibadahi, apa saja yang diberikan kepadanya ibadah, bihaq, dengan benar, au batil, ataupun tidak benar. Ilah itu adalah kata yang memiliki banyak anggota yang terhimpun dalam maknanya, dan makna dasarnya, aslul wadh, makna dasarnya adalah setiap yang diberikan kepadanya ibadah, ya, berhak atau tidak berhak, benar atau tidak benar. Lakin akan tetapi khussisa bil itlaqi, kemudian dikhususkan, ya, penyebutan ilah itu alal ma'budil haq, kepada yang berhak diibadahi, yang diibadahi dengan benar, wa huwa Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan selain Allah Subhanahu wa taala, apabila disebut ilah maka itu ada dua makna. Selain Allah Subhanahu wa taala apabila disebut ilah, maka karena dua hal. Hal yang pertama apa? Sebutan yang batil, sebutan yang tidak apa? Tidak benar. Ya, sebutan yang tidak benar. Selain Allah kalau disebut ilah, maka itu yang pertama karena apa? Itu sebutan yang tidak benar. Itu ilah yang batil. Yang kedua, ditinjau dari apa? Dia itu ilah bagi yang beribadah kepadanya. Ya, dia itu ilah bagi yang mengibadahi dia. Dia itu ilah bagi yang mengibadahi dia. Wa qala al-Baydhawi, berkata al-Baydhawi, ini tafsirnya juga dipelajari di kalangan mereka. Al-ilahu fil asli kulli ma'bud. Ilah itu makna dasarnya ditetapkan, kata yang ditetapkan, disematkan untuk apa saja yang diibadahi selain Allah, untuk apa saja yang diibadahi. Tsumma ghalaba 'al ma'budil haq. Namun kemudian, ya, ghalaba, ya, namun kemudian memasyarakatnya itu disematkan kata ilah itu untuk Allah al-ma'bud bil haq, yang diibadahi dengan benar. Washtiqaquhu, pecahan kata ilah itu min alaha atau aliha, ilahatan wa aluhatan wa uluhiyatan, bermakna abada, yang maknanya abada. Apa makna abada? Beribadah. Ini kutipan dari para ulama yang mereka itu tidak bisa untuk divonis, ya, Wahabi. Mereka semuanya mengikuti ijma' secara turun temurun, mengikuti ijma'
bahwa ilah itu bermakna apa? Al-ma'bud, yang diibadahi. Wa unabihu fi hadzal maqam, dan saya ingatkan di kesempatan ini, anna ba'd ahli ilm, bahwa sebagian ulama ra'au berpandangan ta'rif al-ilah bil ma'bud mutlaqan ghairu sahih. Berpandangan bahwa mendefinisikan ilah sebagai yang diibadahi mutlaqan, secara mutlak, ya, itu tidak benar. Sebagian ulama, ya, berpandangan, ya, pokoknya apa saja yang diibadahi maka disebut ilah. Itu tidak benar. Apa saja yang diibadahi maka disebut ilah. Itu tidak benar. Terus yang benar gimana? Innamal ilahu, yang benar, ilah itu hanyalah huwal mustahiq lil ibadah. Ilah itu hanyalah sebutan bagi Allah yang berhak untuk diibadahi satu-satunya. Ya. Kalau tadi kan kita baca kutipan yang banyak itu, ya, memberi keterangan kepada kita bahwa apa saja, siapa saja yang diibadahi, maka itu disebut apa? Ilah bagi yang mengibadahinya. Bagi yang mengibadahinya. Kalau itu selain Allah, maka ilahnya itu ilah batil. Ilahul haq itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini ada sebagian ulama berpandangan, ya, kalau ilah itu didefinisikan dengan apa saja atau siapa saja yang diibadahi, itu tidak benar. Ya, lalu yang benar apa? Yang benar, ilah itu hanyalah nama untuk sebutan untuk Allah yang berhak untuk diibadahi satu-satunya. Qala Az-Zajaji, berkata Az-Zajaji, ya, Az-Zajaji itu muridnya Az-Zajjaj, ya, Az-Zajjaj atau Zajjaj itu pakar bahasa, ya, ulama besar dalam bahasa Arab. Nah, kalau ada murid setianya, ya, makanya disebut Zajaji. Atau Zujaj, maka bacanya Zujaj. Fa in qala qail, kalau ada yang mengatakan atau ada yang bertanya, fa idza kana makna ilah makna ma'bud, kalau ilah itu maknanya yang diibadahi, apa ya juzu ala hadza, maka apakah boleh atas dasar itu an yusamma kullu ma'bud, setiap yang diibadahi disebut ilahan, disebut ilah. Kama yusamma ma'budan, sebagaimana disebut ma'bud. Apa saja yang diibadahi disebut ma'bud, ya kan? Isim maf'ul, ya, disebut ma'bud. Wa dzaka ma'budun. Ya. Apakah boleh disebut ilah? Karena ilah maknanya ma'bud. Qila, kata Zajaji, dijawab dzalika 'alal haqiqah ghairu jaiz. Sebenarnya enggak boleh. Dzalika 'alal haqiqah ghairu jaizin. Artinya apa? Sebenarnya enggak boleh. Sebenarnya enggak boleh. Lianna makna ilah fil haqiqah, karena makna ilah yang sebenarnya, karena makna ilah yang sebenarnya huwa dzul uluhiyah. Makna ilah yang sebenarnya itu adalah dzul uluhiyah, pemilik hak untuk diibadahi. Ail mustahiq lil uluhiyati wal ibadah. Ya. Yang berhak untuk dipertuhankan dan diibadahi. Jadi menurut Zajaji, makna sebenarnya dari ilah itu adalah dzul uluhiyah. Apa dzul uluhiyah? Yang berhak untuk, pemilik hak untuk diibadahi. Sementara selain Allah punya hak tidak untuk diibadahi? Tidak punya hak. Makanya, ya, sebenarnya enggak bisa disebut ilah. Selain Allah itu disebut ilah enggak bisa. Qala al-Iskari atau Askari atau Uskari atau Usakari, ya, memang bacaannya begitu, ya, namanya apa? Wujuh, ya kan? Namanya cara bacanya. Al-Iskari, Al-Askari, ya, Usakari.
Al-ilahu alladzi yahaqqu lahul ibadah. Ilah itu adalah yang berhak mendapatkan ibadah. Lahu mendapatkan. Ilah huwa dia alladzi yang yahiqqu berhak lahu mendapatkan ibadah. Fala ilaha illallah, jadi la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah, maka la ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, tidak ada ilah kecuali Allah, maka tidak ada ilah kecuali Allah. Karena ilah itu artinya yang berhak mendapatkan segala bentuk ibadah. Walaisa kullu ma'budin yahiqqu lahu ibadah. Sementara tidak setiap yang diibadahi itu berarti berhak mendapatkan ibadah. Tidak setiap yang diibadahi itu berhak mendapatkan ibadah. Ala tara anal asna ma'budah. Tidakkah engkau lihat patung-patung itu diibadahi? Wal masih ma'budun. Demikian pula al-masih, Isa al-masih itu ma'bud, diibadahi. Wala yahiqqu lahu walahal ibadah. Sementara tidak memiliki hak sedikit pun untuk diibadahi. Tapi disebut ilah enggak? Dalam Al-Quran berhala-berhala itu disebut ilah enggak? Dalam Al-Quran disebut ilah. Nabi Isa disebut ilah enggak dalam Al-Quran? Disebut ilah. Kemarin sudah kita baca kan ayatnya kan? Ya. Disebut ilah. Wa ma dzukira. Sekarang penjelasannya bagaimana ini? Ada sebagian ulama Usakari dan Zajaji berpandangan ilah itu sebenarnya sebutan untuk Allah saja yang berhak diibadahi satu-satunya. Selain Allah karena nggak berhak mendapatkan ibadah sedikit pun, maka tidak disebut ilah. Bagaimana ini? Ma dzukir, apa yang telah disebutkan ini? Urida bihi, jika yang dimaksudkan anal ilah, bahwa ilah huwa man yastahiqul ibadah likamalihi, adalah siapa yang berhak mendapatkan segala bentuk ibadah likamalihi karena kemahasempurnaannya, falaisa bisawabin, tentu saja itu tidak benar. Li'annahu yambani alaihi, karena konsekuensinya kalau ilah itu hanyalah Allah, ilah itu hanyalah nama yang ditetapkan, diterapkan, disematkan kepada Allah saja, yang satu-satunya yang berhak diibadahi, maka itu tidak benar. Kenapa? Karena li'annahu yambani alaihi, karena berkonsekuensi la tusammal asnam ghairuha minal ma'budat alihatan. Karena berkonsekuensi patung-patung dan selainnya yang diibadahi tidak boleh disebut ilah. Ya, karena berkonsekuensi bahwa patung-patung dan selain patung-patung itu yang diibadahi, ya, la tusamma, tidak boleh disebut alihah, disebut ilah-ilah. Waqad qala wa hadza qat'an, tentu saja ini keliru. Tentu saja ini keliru. Faqad summiyatil asnam fi kitabillah alihatan. Patung-patung itu di dalam Al-Quran disebut ilah. Fi nususin katsirah, di banyak ayat. Waqad qala Allah Ta'ala berfirman, wa idz qala Ibrahimu li abihi azar atattakhiduna asnaman aliha. Wa idz qala Ibrahimu li abihi azar atattakhidhu asnaman aliha. Tattakhidhu ya mufrad. Marfu' bidhammah. Dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya, apakah, yaitu Azar, apakah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai ilah? Engkau menjadikan berhala-berhala itu yang engkau ibadahi. Ilah di ini maknanya apa? Ma'bud, yang diibadahi. Karena Azar, ya, bapaknya Ibrahim tidak pernah meyakini bahwa patung-patung itu mampu mencipta, ya kan? Patung-patung itu mencipta makhluk, enggak pernah meyakini begitu kan? Ya. Wa qala 'alal musyrikin, dan Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang orang-orang musyrik, aja'alal alihata ilahan wahidan, hadzal syai'un ujab. Apakah Muhammad SAW itu akan menjadikan alihah, ilah-ilah yang banyak itu ilahan wahidah, menjadi satu ilah saja? Ya. Inna hadzal syai'un ujab, tentu ini sesuatu yang sangat mungkar. Ujab di sini apa? Mungkar. Wa qala an Musa, dan Allah berfirman tentang Musa alaihissalam,
Wanzur ila ilahika alladzi dzalta alaihi akifa. Wanzur, dan lihatlah ila ilahika, kepada yang engkau ibadahi. Alladzi dzalta alaihi akifa, yang kamu sepanjang waktu akifan, iktikaf, tirakat ya di patung-patung kamu itu. Nabi Musa menyebutnya ilah, patung itu disebut ilah. Wa qala faragha ila alihatihim, dan Allah juga menyebutkan tentang orang muslim, faragha ila alihatihim, lalu orang itu ya mendatangi ya, orang itu kemudian mendatangi alihatihim. Apa alihat di sini? Patung-patung mereka. Ila ghair dzalik minal ayat. Yani Nabi Ibrahim, ya kan? Nabi Ibrahim itu lalu mendatangi patung-patung mereka. Disebut apa patung-patung di situ? Alihah jama' ilah. Ila ghair dzalik minal ayat, dan masih banyak ayat-ayat yang lain. Ya. Fa'in-kil, kalau ada yang bertanya atau ada yang mengatakan inna tasmiyatal asnam aliha inama huwa bi'tibar i'tiqadi fiha. Kalau ada yang mengatakan, ada yang komen ya, patung-patung itu disebut ilah, inama tidak lain huwa bi'tibar i'tiqadi fiha. Tidak lain karena ditinjau kepada keyakinan orang-orang yang beribadah kepada patung itu. Kama qala Al-Jauhari, seperti perkataan Al-Jauhari, pakar ahli bahasa, pakar kamus, punya kamus. Al-alihah al-asnam. Alihah jama' ilah, ilah-ilah itu adalah al-asnam, adalah berhala-berhala, patung-patung. Sama abidzalika, orang-orang jahiliyah menyebut patung itu sebagai ilah li'tiqadihim, karena mereka berkeyakinan adalah ibadata tahiqulah, karena mereka berkeyakinan bahwa mereka memiliki patung-patung itu memiliki hak untuk diibadahi. Wa asma'uhum tatba'u i'tiqadatihim, dan mereka menamai apa yang mereka ibadahi itu sesuai dengan keyakinan mereka, sesuai dengan akidah mereka. La alama alaihi syai' fi nafsi, bukan atas apa mereka menamai yang diibadahi itu sebagai ilah itu karena mengikuti apa i'tiqadatihim, keyakinan mereka. Bukan la alama alaihi syai' fi nafsi, bukan karena hakikat ya, bukan karena hakikatnya yang mereka ibadahi itu adalah ilah, bukan ya, bukan karena yang diibadahi itu sendiri namanya ilah, bukan, tapi sebut ilah itu karena ditinjau dari apa? Keyakinan orang yang beribadah. Al-jawab, bagaimana menjawabnya? Ya, bukankah patung-patung itu disebut ilah, ditinjau dari apa? Keyakinan orang-orang yang beribadah kepada patung-patung itu. Ya. Mereka sebut itu ilah karena mereka berkeyakinan kalau patung-patung itu berhak mendapatkan ibadah. Jadi mereka menamai patung-patung itu ilah itu berdasar akidah mereka, bukan berdasar realita yang sebenarnya. Itu la alama alaihi syai' fi nafsi, bukan karena realita yang sebenarnya. Jawabnya bagaimana? Ada mahal nazar. Kata Syekh, ini tidak benar. Ana hadza mahallun nazar. Ini tidak benar. Yaftakir ila dalil, butuh kepada dalil. Wa muwarada min tasmiyatil asnam alihah lam yakun jami'uhu hikayatan liqaul musyrikin. Karena di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebut patung-patung itu dengan sebutan ilah, bukan hanya itu ucapan orang-orang musyrik. Tadi kan dikatakan berhala-berhala itu disebut ilah karena orang-orang musyrik menyebutnya ilah itu karena keyakinan mereka bahwa berhala-berhala itu berhak mendapatkan ibadah, maka disebut ilah. Lah sekarang bagaimana kalau bukan orang musyrik yang menyebut itu ilah?
Nabi Ibrahim menyebut itu ilah kan? Tadi Nabi Ibrahim qala Ibrahim li abi azara atattakhidhu asnaman alihah. Tatkala Ibrahim berkata kepada Azar ayahnya, kau jadikan patung-patung itu sebagai ilah. Nabi Ibrahim bukan musyrik kan, walillah. Menyebut patung-patung itu juga dengan sebutan apa? Ilah. Allah Subhanahu wa taala wa idz qala Allah ya Isa anta qulta lin-nas takhiduni wa ummiya ilahaini. Hai Isa, apa kamu bilang sama orang-orang jadikan aku dan ibuku sebagai dua ilah? Allah yang menyebut, ya kan? Allah yang menyebut. Bagaimana? Katanya tadi kan katakan, ya disebut ilah itu karena orang-orang musyrik menyebutnya ilah itu karena keyakinan mereka. Itu tidak benar kata Syekh. Ana hadza mahal naqul. Ini tidak benar. Ya, butuh dalil. Sementara ma warada min tasmiyatil asnam alihatan, sementara ayat-ayat yang menyebut berhala itu sebagai ilah lam yakun jami'u, tidak semua ayat-ayat itu hikayatan liqaul musyrikin, sedang menyebutkan perkataan ucapan orang-orang musyrik, tidak. Bal sama Allah taala bidzalik fi ghairi ma ayatin. Bahkan Allah juga menyebut yang diibadahi selain dirinya itu sebagai ilah. Di banyak ayat fi ghairi ma ayatin, ini lebih dari satu ayat. Fi ghairi ma ayatin, lebih dari satu ayat. Di lebih dari satu ayat Allah menyebut apa yang diibadahi selain dirinya itu apa? Dengan sebutan apa? Ilah. Faqala subhanahu Allah ta'ala katakan amlahum aliha tamna'uhum min dunina. Ataukah mereka memiliki ilah-ilah yang menghalangi mereka beribadah kepada kami? Wa qala wa la tad'u ma'allahi ilahan akhar. La ilaha illa huwa kullu syai'in halikun la wajha lahu hukmu wa ilaihi turja'un. Jangan engkau berdoa kepada ilah yang lain ma'allah, kau sekutukan dengan Allah. Jangan kau berdoa beribadah kepada ilah yang lain kau sekutukan dengan Allah. La ilaha illallah, karena tidak ada ilah kecuali Dia. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Kullu syai' halik, segala sesuatu akan binasa, akan mati ila wajah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Laul hukmu wa ilaihi turja'un. Keputusan itu hanyalah milik Allah, di tangan Allah, wa ilaihi turja'un, dan kalian akan dikembalikan kepada Allah. Ini Allah sendiri menyebut apa yang diibadahi oleh orang-orang musyrik itu sebagai ilah. Wa awdah min hadza qauluhu ta'ala, lebih dan lebih jelas, lebih gamblang dari ini firman Allah Ta'ala, fara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sebagai yang dia ibadahi. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir, ai innama ya'tamiru bihawahu. Yani orang itu tidak lain mengikuti perintah hawa nafsunya, tamir, mengikuti perintah, menjalankan perintah hawa nafsunya, seleranya. Hawa nafsu itu selera. Tidak lain orang itu mengikuti perintah kemauan seleranya. Famahma ra'ahu hasanan fa'alah. Apa saja yang dilihat baik oleh selera dan hawa nafsunya maka dia kerjakan. Umarau qabihan tarakah. Dan apa sih yang dipandang oleh seleranya itu buruk, maka dia akan tinggalkan. Faqad samallahu subhanahu wa ta'ala hawa ilahan min sahibihi. Allah dalam ayat ini yang menyebut hawa nafsu itu sebagai ilah bagi siapa? Bagi pengikutnya. Ma'anahu lam ya'taqidhu mustahiqun ibadah. Padahal orang yang memperturutkan hawa nafsunya, yang mempertuhankan seleranya, itu kan tidak pernah meyakini bahwa seleranya itu berhak untuk diibadahi. Karena selera itu bukan apa? Bukan wujud. Selera itu kan bukan benda. Selera itu apa? Sifat. Maka ini ayat ini membantah tadi yang mengatakan bahwa berhala-berhala itu disebut ilah karena oleh orang-orang musyrik, karena keyakinan orang-orang musyrik bahwa berhala-berhala itu berhak untuk diibadahi. Itu tidak benar. Afara'aita man ittakhadha ilahu hawahu. Apakah
orang yang memperturutkan dan mempertuhankan selera dan hawa nafsunya itu menganggap bahwa hawa nafsunya itu berhak untuk dia ibadahi? Tidak sama sekali. Fahadha kulluh, ini semua dalil ala ma sabaqa bayanuhu, atas penjelasan yang telah disebutkan, wal istishhad alaihi, serta dalil-dalil pendukung min kalami ahli ilmi, dari ucapan para ulama, min annal ilaha, bahwa ilah wal ma'bud, artinya yang diibadahi, wa anal ilahiyata yal ibadah, bahwasanya ilahiyah itu maknanya ibadah, duna takyidin, tanpa perlu dikasih prasyarat disebut ilah bikauniha bihaq au bibatil, disebut ilah kalau itu berhak diibadahi, kalau batil atau tidak benar dan tidak berhak diibadahi maka tidak disebut ilah. Tidak. Ilahiyah itu artinya ibadah. Ilah itu artinya yang diibadahi. Artinya yang diibadahi. Dengan benar atau tidak benar, berhak atau tidak berhak. Kalau diibadahi maka disebut ilah. Kalau diibadahi maka disebut apa? Ilah. Maka orang yang beribadah kepada Allah, juga beribadah kepada selain Allah, beribadah kepada orang soleh, beribadah kepada nabi, rasul, beribadah kepada jin, maka berarti dia telah mengangkat dua ilah, Allah dan selain Allah. Makanya dia menyekutukan Allah dengan selain Allah, mengangkat dua ilah. Makanya disebut apa? Musyrik. Wa anna man 'abada syai'an, dan bahwa barang siapa yang beribadah kepada sesuatu apapun itu, faqad ittakhadahu ilahan, berarti ia telah menjadikan sesuatu tadi sebagai ilah. Biqat'in nadhar an i'tiqadihi, tanpa kita melihat kepada keyakinan dia, hal huwa yarahu mustahiqan lil ibadah, apakah orang itu yang beribadah kepada selain Allah itu berpandangan bahwa apa yang dia ibadah itu berhak untuk diibadahi atau tidak. Nah, ini sebagian orang musyrik kan begitu. Tidak bisa disebut ilah. Ini kuburan tidak bisa disebut ilah, ini pohon tidak bisa disebut ilah. Kenapa? Karena orang yang minta kepada kuburan, sujud kepada pohon dan sebagainya, minta berkah kepada pohon, itu tidak pernah meyakini kalau kuburan ataupun pohon itu berhak untuk diibadahi. Makanya nggak bisa dikatakan itu ilah. Jadi nggak bisa dikatakan orangnya itu musyrik, mengangkat dua ilah. Ujung-ujungnya ke sana kan? Ujung-ujungnya ke sana, tidak benar itu. Kenapa? Karena kutipan semua ulama tadi, dari mulai Ibnu Abbas, Mujahid, Ibnu Jarir, Tobari secara urut tadi, terus turun temurun sampai yang terakhir siapa? Baydawi tadi, sampai yang terakhir Baydawi, turun temurun sampai yang terakhir Baydawi. Mereka menyebut apa saja dan siapa saja yang diibadahi sebagai ilah. Terlepas itu benar atau tidak benar, terlepas itu berhak atau tidak berhak. Kalau diibadahi maka disebut ilah. Ini catatan penting ya. Jadi ini semua dalil atas apa yang telah dijelaskan, dan juga ucapan-ucapan pendukung dari ucapan para ulama bahwa ilah itu adalah yang diibadahi, dan ilahiyah itu artinya ibadah, tanpa dipersyaratkan berhak atau tidak berhak, benar atau tidak benar. Dan bahwa siapa saja yang beribadah kepada sesuatu maka berarti dia telah menjadikan sesuatu itu sebagai ilah, tanpa perlu kita memandang i'tiqad orang tersebut, apakah dia meyakini yang diibadahi itu berhak atau tidak berhak. Wa yazidul amru wuduhan, menambah jelas perkara ini bahwasanya ilah itu artinya yang diibadahi, berhak atau enggak berhak, benar atau batil. Menambah jelas perkara ini, anastihqaqal ilah al ibadah,
bahwa kenapa ilah itu berhak untuk diibadahi. Innama huwa litissafi bisifatil kamal. Tidak lain karena ilah itu menyandang sifat-sifat maha sempurna. Jadi ilah itu artinya yang diibadahi. Terserah dia berhak atau tidak berhak. Kalau dia berhak diibadahi, maka tidak lain karena apa? Dia menyandang sifat-sifat yang maha sempurna. Makanya dia menjadi ilahul haq, ilah yang berhak untuk diibadahi. Ya. Wa hadza ma lam ya'taqidul musyrikun fi aliyatihim. Ini tidak pernah diyakini oleh orang-orang musyrik, ya, terhadap asnamihim, berhala-berhala mereka yang mereka sebut ilah. Apakah orang-orang musyrik ketika menyebut berhala-berhala mereka yang mereka ibadah selain Allah itu ilah, mereka berkeyakinan ya bahwa berhala-berhala itu berhak untuk diibadahi, berhala-berhala itu menyandang sifat-sifat yang maha sempurna? Tidak. Kenyataannya tidak. Fa hum mu'taqifun ana ajizatun 'anil khalqi war razqi wat tadbir. Justru sebaliknya, mereka itu meyakini kalau berhala-berhala mereka yang mereka ibadahi, yang mereka jadikan ilah, itu ajizatun 'anil khalqi, tidak mampu mencipta. War razqi, tidak mampu memberi rezeki. Wat tadbir, tidak mampu mengatur alam ini. Ya. Ajizatun 'an nasr, enggak mampu menolong mereka. Ya kan? Itu kan orang musyrik kan? Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Wa la yastati'una lahum nasra wal anfusahum yansurun. Apa pantas orang-orang musyrik itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang tidak mencipta apa-apa, bahkan diciptakan. Ya. Mereka mengakui. Ya. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan segalanya ini, mereka menjawab berhala kami atau Allah? Allah. Jadi orang-orang musyrik tidak meyakini berhala-berhala mereka yang mereka ibadah selain Allah, yang kemudian mereka jadikan ilah, mereka sebut ilah, itu menyandang sifat-sifat maha sempurna. Padahal ilah itu hak, ilah itu benar dan berhak diibadahi kalau menyandang sifat-sifat yang maha sempurna. Wa annaha mamlukatun lillah ghairu malikatin. Orang-orang musyrik berkeyakinan bahwa berhala-berhala mereka itu mamlukatun lillah, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, ghairu malikah, bukan yang mengatur, bukan yang menguasai. Wa lihadza kanu yulabbuna fil hajj biqaulihim, oleh karenanya mereka ketika talbiyah haji, orang-orang musyrik itu ketika talbiyah dalam haji mereka mengatakan apa? Labbaika la syarikalak. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, la syarikalak, tiada satupun sekutu bagimu, illa syarikan huwalak, kecuali satu sekutu bagimu, tamlikuhu wa mamalak, engkau ya menguasai sekutu tersebut, wa mamalak, sementara dia tidak menguasai. Kenapa? Mereka berkeyakinan kalau patung-patung mereka itu tidak apa? Tidak menguasai, tidak memiliki, tidak menguasai, tidak menyandang sifat-sifat yang maha sempurna. Wa ma tiqaduhum laha aliha illa tam'un fi syafa'atiha indallah ma'tiqadihim ajzaha wa dha'faha. Lalu kenapa mereka menjadikan berhala-berhala itu ilah kalau mereka mengakui bahwa berhala-berhala itu enggak berhak untuk diibadahi, berhala-berhala itu tidak menyandang sifat-sifat maha sempurna, justru berhala-berhala mereka itu apa? Lemah, menyandang sifat-sifat apa? Lemah, tidak mampu mencipta, tidak mampu memberi rezeki, tidak mampu mengatur, tidak mampu memberi pertolongan, bahkan itu budak yang dimiliki oleh Allah, dikuasai oleh Allah, bukan berkuasa. Kenapa mereka tetap menjadikan berhala-berhala itu sebagai ilah? Wa mattikhadhuhum la alihatan, tidaklah mereka menjadikan berhala-berhala itu sebagai ilah illa kecuali tam'un bi syafaatiha indallah, kecuali karena mereka berharap
syafaat dari berhala-berhala itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'tiqadihim azza wa dhafiyah. Sementara dalam keadaan mereka meyakini bahwa berhala-berhala itu lemah dan tidak mampu. Jadi apa faktor yang mendorong mereka menjadikan berhala-berhala itu sebagai ilah? Padahal mereka sendiri mengakui kalau berhala-berhala itu enggak berhak diibadahi, berhala-berhala itu apa? Lemah, berhala-berhala itu ya, tidak mampu, berhala-berhala itu tidak menyandang sifat kamal, sifat sempurna. Kenapa? Tidak lain karena mereka tamak, mereka sangat berharap fi syafaatiha indallah. Mereka sangat berharap mendapatkan syafaat dari ilah-ilah itu di sisi Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'atiqadihim azza wa dhafa. Tapi mereka tetap meyakini bahwa ilah-ilah mereka itu apa? Ajaz, tidak mampu, dhaif, lemah. Qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Dan orang-orang yang mengangkat selain Allah sebagai yang mereka ibadahi, mereka mengatakan ma na'buduhum, kami tidak beribadah kepada sesembahan-sembahan itu illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa, melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah sesuatu yang tidak menimpakan madarat kepada mereka ataupun kebaikan kepada mereka. Yaqulun, dan mereka berkata haula'i syufa'auna indallah. Tidak lain alasan mereka karena ilah-ilah mereka itu diyakini akan menjadi perantara hajat mereka kepada Allah, menjadi pensyafaat mereka. Wa alaihi, atas dasar itu falam takun mustahiqqatan lil ilahiyya indahum likamaliha. Ya. Atas dasar itu maka ilah-ilahnya mereka itu tidak berhak untuk diibadahi karena memiliki menyandang sifat maha sempurna. Wa ma'adzalik sammuha alihatan. Meskipun demikian, oleh mereka tetap disebut apa? Ilah. Berhala-berhala mereka tetap disebut apa? Ilah. Meskipun tidak berhak diibadahi, mereka yakin itu nggak berhak diibadahi, dan meskipun mereka yakin juga mereka berhala-berhala mereka itu tidak memiliki, menyandang sifat maha sempurna, bahkan sebaliknya nggak mampu, lemah, kurang, cacat dan sebagainya. Bersama Allah alihatan, Allah juga menyebutnya sebagai ilah. Berhala-berhala itu oleh Allah juga disebut apa? Ilah. Ya, ini semakin memperjelas bahwa makna ilah itu adalah al-ma'bud bihaq au bibatil. Mana ilah itu adalah yang diibadahi, berhak atau tidak berhak, benar atau keliru, tidak benar. Selama diibadahi maka disebut ilah. Maka orangnya telah mengangkat lebih dari satu ilah. Nah, memang benar al-ilah yajib an yakuna wahidan. Yang namanya ilah itu semestinya hanya satu, ya kan? Al-ma'bud itu semestinya hanya satu, yang diibadahi itu semestinya hanya satu. Fala yastahiqu hadzal wasf siwahu jalla jalaluhu. Tidak ada yang berhak untuk menyandang nama ilah dan menyandang sifat ilah, yang sifat diibadahi, kecuali siwahu, kecuali Allah azza wa jalla. Walam yakun liyu'raf fi ghairihi aw yutlaq ala ghairihi. Tidak pantas, tidak tepat kalau disematkan kepada selain Allah. Kata ilah, sebutan ilah tidak pantas disematkan kepada selain Allah. Laula anna syayatina qad istalat katsiran min bani Adam. Nah, andai bukan karena setan-setan itu telah istalat katsiran min bani Adam, menyesatkan banyak orang, wa zayyanat lahum ibadat siwa, dan memperindah di mata mereka peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, fata'addadat al-alihatu wa kathurat, sehingganya ilah-ilah itu pun berbilang, bertambah banyak, semakin banyak. Allahul musta'an.
Jadi memang yang wajib itu ilah itu hanya satu, yaitu yang berhak untuk diibadahi karena menyandang sifat-sifat maha sempurna. Dan yang bisa menyandang sifat itu tidak ada lain kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Qala Raghib, berkata Raghib Al-Asfahani, wa ilah, kata ilah hakuhu ala yujma, mestinya itu tidak boleh dijamak. Apa maksudnya? Tadi yang wajib itu ilah itu hanya satu. Mestinya nggak boleh kata ilah itu dijamak. Idza ma'buda siwa, sebab tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali Allah. Lakin al-Arab, akan tetapi bangsa Arab i'tiqadihim ana hahuna ma'budat. Tapi bangsa Arab karena mereka meyakini bahwa ada banyak sesembahan, ada banyak ma'budat, ada banyak yang diibadahi selain Allah. Jama'uhu, maka kemudian mereka menjamak kata ilah itu. Faqalu, mereka katakan aliha. Mereka katakan apa? Aliha. Jamak dari ilah. Wal khulasatu, kesimpulannya tanggung ya kan, kalau nggak diselesaikan tanggung. Tinggal 2 paragraf. Anal ma'budat lati ubida min dunillah. Kesimpulannya, apa saja yang diibadahi selain Allah, ini ma'budat, ya, berhala-berhala yang diibadahi selain Allah, hiya alihatun, itu adalah ilah. Likauniha ubidat. Kenapa disebut ilah? Kenapa? Kenapa berhala-berhala yang diibadahi selain Allah itu disebut ilah? Kenapa? Karena diibadahi selain Allah, karena diibadahi. Wa in kanat fi haqiqatil hal la tastahiqul ibadah. Meskipun sebenarnya enggak berhak untuk diibadahi, tapi tetap disebut apa? Ilah. Kenapa? Karena diibadahi, diberikan kepadanya ibadah. Jadi apa saja, siapa saja yang diberikan kepadanya ibadah, maka itu disebut apa? Ilah. Fahiya alihah. Jadi berhala-berhala itu alihah. Walakinha alihatun batilah. Tetapi itu ilah batil. Ilah yang tidak benar, yang tidak berhak. Ya. Fahadzal wasf sabitun laha min wajhin. Ya. Dari satu sisi, ya, sifat ini, sifat diibadahi ini ada pada berhala-berhala itu. Dari satu sisi, sifat diibadahi ini ada pada berhala-berhala itu. Wa man fi anha min wajhin. Tetapi dari sisi yang lain tidak dimiliki oleh berhala-berhala itu, yaitu apa? Sifat apa? Berhak untuk diibadahi. Tsabitun min jihatil waqi. Kalau ditinjau dari realita bahwanya berhala-berhala itu diibadahi, maka itu benar disebut ilah. Manhi min jihatil istihqaq. Tetapi kalau ditinjau dari dia berhak atau enggak berhak, maka tidak boleh, tidak tepat disebut ilah. Jadi itu tadi, kenapa disebut ilah berhala-berhala itu? Ya, satu karena diibadahi. Ya, jadi ditinjau dari orang yang beribadah kepadanya, maka disebut ilah bagi yang beribadah kepadanya. Yang kedua, itu ilah yang batil. Itu ilah yang batil. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, laisa al-muradu huna bil ilah man abadahu abidun bila istihqaq. Bukanlah ilah yang dimaksud di sini, mungkin dalam kalimat la ilaha illallah, bukanlah ilah yang dimaksud dalam kalimat la ilaha illallah itu adalah, ya, siapa saja yang diibadahi oleh orang bila istihqaq, meskipun tidak berhak. Fa inna hadhil alihah katsiratun. Kalau ilah yang seperti ini banyak. Ya. Ilah pada kata la ilaha illallah itu bukan maksudnya siapa saja yang diibadahi oleh orang, oleh jin, meskipun tidak berhak. Karena kalau ilah yang seperti itu sifatnya banyak, tidak berhak tapi diibadahi. Lah kenapa disebut ilah? Enggak berhak kok diibadahi? Ya karena diibadahi. Kan ilah itu artinya yang
ibadahi. Karena diibadahi itulah makanya disebut ilah. Terlepas dia berhak atau tidak berhak. Walakinna tasmiyatahum alihah wal khabar anhum bidzalik wattikhadzahum ma'budina amrun batil. Ya. Akan tetapi ya, berhala-berhala itu mereka sebut ilah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat Al-Qur'an, Nabi dalam hadis-hadisnya memberitakan ya bahwa mereka itu ilah dan mereka itu menjadikannya sesembahan-sembahan selain Allah. Itu perkara yang keliru, perkara yang batil, kufur, dolal, sesat, dolim. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Tidak lain, nama-nama berhala itulah nama-nama yang kalian sematkan kepada berhala-berhala itu, atau bapak-bapak kalian yang menyematkannya. Ma anzalallahu biha min sultan. Sekali-kali Allah tidak pernah menurunkan satupun keterangan ya bahwa itu boleh diibadahi, dan namanya Lat, namanya Uzza, sama sekali tidak ada keterangan. Wa qala dzalika bi anna Allah wal haqq wa ana ma yad'una min dunihi wal batil. Hal itu karena Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya yang berhak diibadahi, dan bahwasanya apa saja yang diibadahi selain Allah huwal batil, adalah apa? Batil, keliru, bukan hanya batil. Apa saja yang diibadahi selain Allah itu adalah batil, kufur, dolal, dolim, apa? Sesat, ya, sayyi'ah. Dalam ayat-ayat kan banyak disebut itu. Bala man kasaba sayyi'atan wa hatat bihi khati'atuhu fa ulaika apa? Bala man kasaba sayyi'atan wa hatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya. Sayyi'ah disebut dalam ayat itu artinya apa? Ini ibadah kepada selain Allah. Disebut zalim jelas ya. Iya. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun azim. Zalim. Ya. Disebut dalal jelas. Ya kan? Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ya, wa man adhallu mimma yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa man du'ail ghafilun. Itu khusyirun nas kan hum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Dalal. Tidak yang lebih sesat. Disebut kufur jelas. Ya, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Aya'murukum bil kufri. Padahal antum muslimun, disebut kufur. Disebut kufur, disebut apa? Zalim, disebut syirik, disebut kafir jelas. Disebut kafir jelas. Ya. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Disebut kafir. Qul tamatta' bi kufrika qalila innaka min ashabin nar. Qul tamatta' bi kufrika disebut kufur. Ya. Jadi segala apa yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah batil, dolim, dolal, kufur, ya, dolim, sayyi'ah. Ya, pelakunya disebut apa? Ahlul batil, ya, pelakunya disebut ahlul batil, ahlus sayyi'ah, ashabus sayyi'ah atau sahibus su'. Disebut juga apa? Zalim, disebut musyrik, ya, disebut dol, ya, disebut kafir. Semua ada sebutannya itu di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Iya. Dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Kemudian sekarang ada muncul orang-orang yang apa? Yang menyebut Islam. Menyebut Islam, menyebut pelakunya muslim. Menyebut peribadahan kepada selain Allah itu keislaman. Dan pelakunya disebut muslim. Tidak ada di dalam ayat. Satu pun ayat tidak ada yang menyebut peribadahan kepada selain Allah itu apa? Islam. Dan pelakunya disebut muslim. Tidak ada. Yang ada tadi itu batil, zalim, apa? Kufur, kafir, syirik, musyrik, ya, dolal, dol, ya, sayyi'ah, ya. Tidak ada disebut sebisanya, ya.
menyebutnya ibadah kepada selain Allah itu disebut Islam dan pelakunya disebut Muslim. Gimana? Fal alihah halati ja'alaha 'abiduha alihatan ya'budunha katsirah. Kata Ibnu Taimiyah, ilah-ilah yang ditetapkan oleh para penyembahnya sebagai ilah, mereka mengibadahinya katsirah, banyak sekali. Lakin hiya la tastahiqul ibadah. Tetapi ilah-ilah itu enggak berhak sama sekali untuk diibadahi, enggak berhak sama sekali mendapatkan ibadah sedikit pun. Falaisat alihatan. Maka tidak tepat kalau disebut alihah. Maka tidak tepat kalau disebut alihah. Kaman ja'ala ghairahu syahidan aw hakiman aw muftiyan aw amiran wa huwa la yafsilu syai'an min dzalik. Sama seperti orang yang mengangkat orang lain sebagai syahid, sebagai saksi, sebagai hakim, sebagai mufti, sebagai amir, sementara tidak memiliki kompetensi, kecakapan, ya, keahlian, kemampuan sedikit pun sebagai saksi, sebagai hakim, sebagai mufti, sebagai amir. Alias apa? Abal-abal. Ya, abal-abal. Ini ilah abal-abal. Ya, ilah abal-abal. Ya. Sama seperti mufti abal-abal. Mufti abal-abal. Enggak punya kompetensi disebut apa? Mufti. Ya, disebut ahli fatwa. Enggak punya kompetensi. Disebut hakim, enggak punya kompetensi untuk menjadi seorang hakim. Disebut amir, enggak punya kompetensi untuk menjadi amirul mukminin. Amir mukminin abal-abal itu. Ya, amir abal-abal. Batil. Ya. Di catatan terakhir, catatan kaki nomor 2 itu, yahsunu alla yukhalla al-maqam min at-tanbih, ya. Perlu dicatat di sini. Ala anna al-Fakhr Ar-Razi, bahwa Ar-Razi, ya, Asy'ari, naqala ta'na ba'dhin nas fi ta'rifil ilah bil ma'bud min khamsati awjuh. Ar-Razi mengutip kritikan sebagian ulama, sebagian orang mengkritik pendefinisian ilah dengan al-ma'bud. Jadi tadi kita sudah tahu ya bahwasanya itu ijma. Ilah itu artinya apa? Yang diibadahi. Ya. Kemudian ada sebagian orang, sebagian ulama yang mengkritik hal itu, tidak setuju dengan 5 alasan. Disebutkan oleh Ar-Razi, khulasatu amayati. Ya, sebagai berikut sebenarnya. Awalan, al-wajhul awal, anal authana qad ubidat ma'ana laysat alihah. Berhala-berhala itu diibadahi padahal dia bukan ilah. Loh, dalam Al-Qur'an disebut ilah. Asalkan diibadahi maka disebut ilah. Tsani, yang kedua, anahu ta'ala ilahul jamadat wal bahaim ma'a anna sudural ibadah minhum muhal. Ya. Annahu ta'ala ilahul jamadat, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah ilahnya jamadat wal bahaim. Ilahnya apa? Benda-benda mati dan binatang. Ma'ana sudural ibadah minhum muhal. Yani Allah itu juga disebut ilah bagi binatang-binatang dan bagi apa? Benda-benda mati. Padahal sudurul ibadah minhum muhalun. Padahal mustahil mereka itu beribadah. Bohong, ya kan? Dalam Al-Qur'an, wa in kullu ma fis samawati wal ardi illa adir-rahmani abda. Dalam ayat yang lain, setiap apa yang di langit dan di bumi akan datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai abd, budak. Dalam ayat yang lain apa? Walakin la tafqahuna tasbihahum, apa awal ayatnya? Ya. Masih banyak. Yusabbihuna lahu ma fis samawati wal ardi, banyak lagi. Ya. Doa mereka kalau baca doa ada petir apa? Doa ada guntur, ada petir, doanya apa? Subhanallah yusabbihu lahu ar-ra'du, ya, wal malaikatu min khifatihi. Ar-ra'du bertasbih. Apa mereka enggak baca doa itu? Apa ibadah enggak bertasbih? Ibadah. Mereka katakan Allah itu ilahnya benda-benda mati, ilahnya binatang-binatang. Padahal mustahil benda mati dan binatang-binatang itu beribadah. Enggak. Benda-benda mati dan binatang-binatang itu beribadah, bertasbih, walakin la tafqahuna tasbihahum.
Tapi kalian nggak paham ibadahnya mereka. Ya kan? Iya. Bantahan. Jadi ini kan Ar-Razi menyebutkan apa? Kritikan, 5 kritikan. Ya, ulama menyebutkan 5 kritikan. Ilah itu artinya yang diibadahi. 1 langsung kita bantah. 2 kita bantah. 3 Annahu ta'ala ilahul majanin wal atfal ma'anahu la tasduru ibadah anha. Allah Subhanahu wa taala itu juga ilahnya orang-orang gila dan anak-anak kecil. Padahal ibadah itu enggak diakui dari mereka. Tidak benar juga. Ya kan? Ar-rabi' yang keempat annahu yalzam 'ala hadza alla takuna ilahiyah sifatun lahu. Konsekuensinya ya kalau berhala-berhala itu disebut ilah juga, berarti ilahiyah itu bukan sifat bagi Allah. Enggak. Manusia hal ata'al insani hinum nadah lam yakun syai'an madhkura. Terus dan seterusnya apa? Faja'alnahu sami'an basira. Allah jadikan manusia itu menyandang sifat apa? Sami'an, mendengar, basira, melihat. Apa kemudian kalau makhluk menyandang sifat sami'an basira, maka kemudian Allah tidak menyandang sifat sami'an basira? Ya? Betul enggak? Iya. Dan itu apa namanya? Itu penyakit ahli filsafat semuanya begitu kan? Kenapa mereka menolak sifat-sifat Allah? Penyakitnya itu semua. Kalau kita tetapkan sifat ini pada Allah sementara sifat ini ada pada diri makhluk, maka berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Penyakitnya sama semua. Al-khamis nahu yalzam ala hadza la yakuna ilahan fil azal. Konsekuensinya kalau berhala-berhala disebut ilah, maka Allah itu tidak tepat disebut ilah fil azal. Ilah sejak dahulu, sejak dari awal. Ya. Jauh sekali. Ya, itu jauh sekali. Kemarin kita baca wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Ya. Allah adalah ilah di langit-langit dan di bumi. Allah itu menyandang sifat ilahiyah sebelum ada makhluk sekalipun. Betul enggak? Ya. Nama Allah itu ada setelah ada makhluk atau sebelum ada makhluk? Ya, sejak sebelum ada makhluk Allah sudah menyandang nama Allah. Tidak, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Ya kan? Al-awwal ladzi laisa qablahu syai'. Ya. Ya namanya juga ya logika yang cacat. Logika tapi cacat. Mereka memang apa namanya orang-orang ahli logika, tapi logika yang cacat. Kenapa cacat? Karena bertabrakan dengan dalil, bertabrakan dengan ayat dalam perkara-perkara seperti ini. Ya. Jadi ini 5 kritikan, ya, ulama filsafat, ulama ahlul kalam yang dibawakan oleh Ar-Razi terhadap definisi apa? Ilah itu sebagai definisinya apa? Al-ma'bud yang diibadahi. Kesimpulannya bahwa ilah itu artinya apa? Ilah artinya apa? Al-ma'bud yang diibadahi. Ya, berhak atau tidak berhak, benar atau tidak benar, dan bahwasanya itu adalah ijma. Itu adalah apa? Ijma. Kesepakatan seluruh ulama bahasa ataupun tafsir ataupun ulama syariah. Ya, ataupun ulama akidah. Ya, tadi sudah kita baca semuanya. Dan itu bukan bid'ahnya Wahabiyah. Ya, itu bukan bid'ahnya Wahabiyah. Di sini enggak disinggung, enggak disebut, ya kan? Enggak dikutip dari ulama Wahabi kan? Enggak ada di sini dikutip mendefinisikan ilah. Ya, menyebutkan definisi ilah. Enggak, kecuali di catatan kaki yang di Taisir Azil Hamid. Itu isyarat kalau antum mau baca kutipan banyak sekali dari para ulama. Di Taisir Azil Hamid. Ya. Jadi siapa yang benar? Wahabi atau ya musuh-musuh Wahabi? Wahabi yang mengikuti ijma. Ya. Nasallahu alaihi. Jadi ilah artinya adalah al-ma'bud, haqqan kana aw batilan. Ilah itu adalah yang diibadahi, berhak atau tidak berhak. Ya. Wallahul musta'an. Tapi insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Kita baca topik yang ketiga dari pengantar ya di pertemuan yang lain, ahammiyatul ilmi bi syahadati alla ilaha illallah. Urgensi
ya mempelajari, mengilmui syahadat la ilaha illallah. Wallahu ta'ala alam, sallallahu alaihi wasallam.